isi daripada SMK 3, ada di model 5 prinsip penerapan SMK 3. Jadi yang pertama adalah adanya komitmen dan kebijakan. Jadi dari mana nih kita tahu mereka komitmen atau tidak? Ya dari visi dan misi kan gitu ya. Dan nanti dari visi dan misi dan komitmen ini akan diaudit ataupun akan dinilai di SMK 3 ini. Gitu ya. Kemudian ada perencanaan SMK 3 mulai dari identifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau penerapan SMK 3 sudah mulai penerapan yang pelaksanaan daripada SMK 3 itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada penerapan SMK 3 maka akan ada pengukuran dan evaluasi. Di sini akan diaudit perusahaan teman-teman. Bener nggak nih dia sudah ada komitmen, bener nggak nih dia ada perencanaan, bener nggak nih dia ada penerapan SMK 3-nya. Ketika sudah dilakukan pengukuran dan evaluasi, biasanya ada temuan-temuan. Ada mayor, ada minor, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah ada temuan, maka akan ada peninjauan ulang dan peningkatan oleh daripada manajemen. Sehingga nanti akan ada continuous improvement ataupun peningkatan berkelanjutan. Itu isi daripada SMK 3, teman-teman. Nah, untuk di meta training sendiri, itu ada pelatihannya lagi, teman-teman, untuk SMK 3 dan ISO. Dan nanti teman-teman silakan nanti bisa lihat di Instagram, atau nanti kalau misalkan bergabung di grup WhatsApp, nanti akan ada informasi-informasi yang akan diberikan oleh admin kami dari Mas Adib ataupun Mbak Nanda. Nah, dasar hukum K3 itu dimulai dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945, nanti juga turun sampai dengan Undang-Undang 1970, sampai nanti di peraturan pelaksana, baik dari peraturan khusus maupun dari peraturan presiden, permen ataupun SE. Ini isi daripada Undang-Undang bab 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, yang dimana ada 11 bab. Ya, ini isinya teman-teman secara singkatnya, mulai dari istilah ruang lingkup ke syarat-syarat pengawasan pembinaan sampai dengan kewajiban pengurus. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini tentu adalah ruang lingkup, syarat-syarat, dan juga istilah. Ya, kemudian ada kecelakaan, dan juga ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan nanti kalau untuk pengawasan pembinaan, kewajiban memasuki tempat kerja, pengurus, dan lain sebagainya, itu ada di intermediate. Ini dasar-dasar hukum di tempat penerapan K3 di tempat kerja, yang dimana menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha maka harus ada keselamatan kerjanya. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana perlu ada keselamatan kerja. Kalau ada bahaya kerja di tempat itu maka perlu ada keselamatan kerja. Jika salah satu ini mencakup maka harus ada keselamatan kerja di dalamnya. Kemudian ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, dan ada Permen Naker nomor 4 tahun 1987 tentang P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, jadi kalau misalkan ada 100 orang lebih, maka harus ada P2K3, atau kalau misalkan kurang daripada 100 tapi menggunakan bahan proses kerja yang cukup berisiko tinggi, maka perlu adanya P2K3. Kemudian regulasi K3 di Indonesia, teman-teman bisa lihat ya di sini, mulai dari Permenaker sampai dengan Permenkes. Nah, biasanya kalau Permenaker itu mengatur terkait keselamatan kerjanya, kalau Permenkes biasanya mengatur terkait kesehatan kerjanya. Nah, nanti di intermediate kita akan pelajari ini teman-teman, ya, terkait legal compliance, atau kita bisa mengidentifikasi pemenuhan peraturan perundangan dan juga persyaratan lainnya. Nanti kita akan pelajari bersama, dan kita akan banyak membedah terkait regulasi dan juga ataupun perundangan ataupun peraturan ataupun persyaratan lainnya yang ada di Indonesia. Tentu ini disesuaikan dengan apa? Dengan proses kerja kita. Jadi teman-teman ketika mengidentifikasi peraturan, teman-teman lihat ya proses kerjanya seperti apa. Jangan sampai nanti teman-teman ya oke aja gitu ya, diambil aja semuanya. Misalkan ada kan teman-teman nggak ada K3 bencana, tapi teman-teman legal compliance-nya, identifikasi peraturan kebutuhannya dimasukin tuh K3 bencana, maka nggak akan nyambung gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk mengidentifikasi peraturan, kita harus tahu dulu proses kerja kita, proses bisnis kita, alur kerjanya gitu ya seperti apa, kemudian apakah bahaya dan juga risiko apa yang ada, itu kita harus tahu juga, sehingga nanti kita bisa mengetahui identifikasi peraturan dan juga perundangan. Makanya itu adanya di level intermediate, karena teman-teman setidaknya hari ini tahu dulu bahaya dan risiko itu seperti apa, sehingga nanti bisa tergambar untuk identifikasi peraturan dan juga perundangan ataupun persyaratan lainnya.
Ini ruang lingkup K3, mulai dari tempat kerja, jadi ada di dalam tanah, ada yang di darat, di permukaan air, dalam air, dan di udara. Jadi teman-teman K3 di sini jangan takut ya, dari 585 orang ini jangan takut seorang K3 itu nggak bekerja. Karena kenapa? Karena semua lingkup yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia itu adalah tempat kerja kita. Dari darat, dari dalam tanah, dari permukaan air, dalam air, udara, itu adalah tempat kerja kita. Jadi semua itu mencakup semua lah. Jadi jangan takut teman-teman untuk tidak mendapatkan pekerjaan sebagai K3. Kemudian rincian tempat kerja dari keadaan mesin, lingkungan, sifat pekerja, cara kerja, proses produksi dan lain sebagainya. Ini contoh tempat kerja yang teman-teman nanti tempati sebagai ahli K3. Ada yang dari K3 perkantoran, ada K3 rumah sakit, kemudian ada K3 konstruksi, dan K3 pertambangan. Nah, ini di mana saja nih tempat-tempatnya? Ada yang di umum ya, di industri pertambangan, di migas, bawah tanah, rumah sakit, industri konstruksi, kemudian di manufaktur, otomotif, kimia, fasilitas kesehatan, dan juga kementerian. Kemudian nanti tiap masing-masing sektor akan ada training yang berbeda dan akan ada pembahasan lebih detail per materi di training yang berbeda. Kita masuk ke sejarah K3 ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sejarah K3 di dunia dan bagaimana sejarah K3 di Indonesia. Jadi sejarah K3 di dunia itu sudah dimulai pada zaman prasejarah, teman-teman. Kenapa kok bisa tahu? Karena tahu ada tulisan tertua tentang keselamatan kerja yang berasal dari manusia zaman prasejarah di zaman batu dan goa ataupun paleolitik dan juga neolitik. Apa maksudnya gitu ya? Pada zaman prasejarah manusia itu sudah mulai mengerti bagaimana mempertahankan ataupun menjaga keselamatan diri mereka, baik dari hewan buas ya, kemudian dari ancaman-ancaman bahaya yang lain. Mereka sudah mulai mengerti. Jadi sudah ada yang namanya senjata untuk bisa melindungi keselamatan diri mereka. Jadi bahkan pada zaman prasejarah pun sudah mulai mengerti nih, oh ini senjata ini akan saya gunakan untuk bisa melindungi diri saya ketika terancam bahaya. Gitu. Jadi pada zaman itulah sudah mulai diterapkan K3. Nah, ini dimulai secara K3-nya ya, itu sudah dimulai pada bangsa Babilonia pada dinasti Sumer Irak, yang dimana sudah mulai membuat desain pegangan dan juga sarung kapak, dan mereka sudah mulai membuat saluran air dan batu untuk sanitasi ataupun hygiene. Jadi sudah mulai ada nih hygiene di sini gitu ya. Nah, kalau orang dulu desain pegangannya tidak ergonomis, jadi bisa yang batu yang gede banget, bisa yang gagang yang besar sekali sampai harus berat membawanya. Tapi sudah mulai masuk kepada bangsa Babilonia pada dinasti Sumer Irak, itu sudah mulai didesainlah pegangan yang ergonomis, pegangan yang memang ketika dikepal itu jadi lebih mudah gitu ya, lebih ringan, lebih enak dibawanya, tidak pegal dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah sarung kapak, penutup kapak. Untuk apa? Untuk bisa melindungi apabila senjata itu tidak dipakai gitu ya. Dan sudah mulai adanya hygiene untuk seluruh air dan juga sanitasi. Masuk kepada tahun 1700 sebelum Masehi, pada bangsa Hammurabi di Raja Babilonia. Tentu ada Raja Babilonia. Dalam kitab undang-undang itu menyatakan bahwa bila seorang ahli bangunan membuat rumah untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati, maka ahli bangunan tersebut harus dibunuh. Jadi kalau misalkan ahli bangunan itu sudah mendirikan bangunan, kemudian roboh dan akhirnya terjadi korban jiwa, maka si ahli bangunan itulah harus dibunuh untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan. Maka apa gunanya si Raja Babilonia? Harapannya bangunan-bangunan itu jadi kokoh gitu ya, karena mereka takut dihukum ya. Jadi sifatnya adalah memaksa gitu ya. Jadi pada Raja Babilonia sudah mulai tuh dibuat bahwasannya kalau ahli bangunan tersebut nggak baik kerjanya, kemudian roboh dan menimpa pemilik rumah sehingga mati, maka ahli bangunan tersebut harus dibunuh. Masuk pada zaman Mozaik, kurang lebih 5 abad setelah Hammurabi tadi, teman-teman ya, pada yang sudah dibuat peraturannya, itu sudah mulai ada di zaman Mozaiknya, sudah ada ahli bangunan itu mulai bertanggung jawab
atas keselamatan para pelaksana dan juga pekerjaannya. Pada waktu itu telah ada kewajiban untuk memasang pagar pengaman pada setiap sisi luar rumah. Jadi sudah mulai nih bahwasannya pekerja harus dilindungi. Gitu. Jadi pekerja harus dilindungi itu pada zaman Bozai. Kemudian mulai masuk kepada 80 Masehi, Plinius, seorang ahli ensiklopedia bangsa Roma, itu mensyaratkan agar pekerja tambang memakai tutup hidung. Itu dimulai di 80 Masehi. Tutup hidungnya juga cukup ketat, teman-teman. Ya. Masuk pada 1450 pada Domino Fontana yang diserahkan tugas untuk bisa membangun obelisk di tengah lapangan State Peter Roma, selalu menyarankan agar pekerja memakai topi baja. Jadi sudah mulai mengenal APD nih di tahun 80 sampai dengan 1450 sudah mulai tahu kira-kira gimana cara melindungi, karena kan pada zaman Hammurabi sudah ada ya bahwasannya sudah mulai bertanggung jawab. Kemudian di 80 Masehi sudah mulai adanya APD untuk bisa Kemudian pada abad ke-16 ya, tadi kan sudah ditutup ya sudah APD 80 Masehi untuk pekerja tambang menutup hidung. Nah, pada abad ke-16 dari para Celsus dan juga Agricola itu sudah mulai mengenal memperkenalkan penyakit-penyakit yang menimpa pekerja tambang, yang dimana Agricola ini menganjurkan untuk ada penggunaan ventilasi dan tutup muka yang longgar. Jadi karena tadi sudah mulai tahu di 80 Masehi itu pekerjanya banyak yang tertimpa penyakit kerja, kemudian terlalu pengap. Nah, pada abad ke-16 ini sudah mulai mengerti bahwasannya ternyata butuh ada ventilasi dan tutup muka yang longgar nih, seperti itu. Kemudian pada Bernardin Ramazin tahun 1633 sampai dengan 1714 itu sudah mulai ada Bapak Kesehatan Kerja. Tadi si Bernardin itu ya dianggap sebagai Bapak Kesehatan Kerja. Kemudian pada tahun 1911 di Amerika Serikat diberlakukanlah Undang-Undang Kerja ataupun Work Compensation Law, yang dimana itu mengatur bahwa setiap kecelakaan kerja yang terjadi baik akibat kesalahan tenaga kerja ataupun tidak, maka yang bersangkutan akan mengganti rugi dan jika hal itu terjadi dalam pekerjaannya. Jadi awal mula peraturan dan juga regulasi terkait kompensasi itu dimulai di Amerika Serikat terlebih dahulu pada tahun 1911. Nah, kalau di Indonesia itu dimulai pada 28 Februari 1852, yang dimana pemerintah Hindia Belanda kita itu mengeluarkan Stadblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst van Hout Stoomwesen. Kemudian tahun 1905 dengan STBL nomor 521 itu sudah mulai ada perundangan tentang keselamatan kerja yang dikenal dengan Veiligheid Reglement ataupun disebut dengan VR. Kemudian disempurnakanlah pada tahun 1930 sehingga dikenal dengan STBL 406 untuk menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia sampai dengan sekarang. Nah, sehingga pada tahun 1226 itu sudah mulai ada perubahan atas beberapa pasal dari Burgerly Wet Book Out ataupun KUH Perdata Lama ke KUH Perdata Baru, ya, yang dimana pelindungan tenaga kerja dimuat dalam buku 3 titel 7A yang isinya mulai mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya. Jadi sudah mulai tahu bahwasannya pengusaha nih sudah mulai harus melindungi para pekerjanya. Jadi awal mulai dari situ sampai dengan sekarang. Kemudian kita belajar tentang kecelakaan kerja, teman-teman, di teorinya, yang dimana menurut teori Domino Henrich ya, kecelakaan kerja itu karena ada single cause, ada human error. Jadi karena ada kesalahan daripada orang. Pertama kesalahan orang dulu nih. Jadi nyenggol social environment, fault a person, accept X sehingga terjadi accident dan nanti kena ada injury. Nah, kalau menurut Henry itu seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk bisa menyeimbangkan perlu ada kontrol. Itu kalau menurut Henry gitu. Jadi untuk bisa mengendalikan sosial, environment, fault a person dan juga accept X dan juga accept condition perlu ada kontrol. Sehingga itu akan diletakkan di atas di atas domino ini sehingga akan menyeimbangkan gitu. Nah, kemudian menurut Henry juga
menurut Hendricks ada 98% itu kontribusinya terhadap eksiden adalah unsafe act dan juga unsafe condition ataupun kesalahan orang gitu ya. Jadi karena tadi ada social environment, fault of person, maka unsafe act dan juga unsafe condition ini harus dicabut untuk bisa dihilangkan sehingga tidak adanya eksiden dan juga injury gitu. Social environment salah, maka akan disebut kalau ada kesalahan manusia, maka unsafe act dan juga unsafe condition ini harus dicabut untuk bisa menghindari eksiden dan juga injury ataupun cedera. Nah, ini contoh kasusnya teman-teman. Kenapa tadi ada 98% itu kontribusi daripada eksiden adalah kesalahan manusia. Contoh kasusnya ada dari kereta listrik yang dimana menabrak apartemen. Nah, jadi sebuah kereta listrik itu lepas landas dari kendali kontrol pusat, yang dimana kereta tersebut kemudian menabrak sebuah apartemen. Dan diperiksa ke dalam, ada seorang cleaning service ditemukan tergeletak di ruang kabin kereta. Nah, pada saat itu banyak yang menyatakan bahwasannya cleaning service yang ada di dalam kereta lah yang telah menggerakkan kereta dan menyebabkan kecelakaan. Namun, memang sang cleaning service itu nggak bisa diminta keterangan karena masih nggak sadarkan diri. Maka, teori human error pun mengemuka dan menunjuk sang cleaning service sebagai pelaku utama. Tapi, setelah 3 hari, sang cleaning service akhirnya pulih dari kesadarannya, dan setelah sehat, ia diwawancarai untuk bisa menyampaikan kronologi kecelakaan yang terjadi. Katanya, ia berada di dalam kereta ketika kereta mulai meluncur tanpa kendali. Ia pun berinisiatif untuk ke ruang kabin dan berusaha untuk menghentikan kereta. Tapi belum sempat ke ruang untuk bisa dikendalikan, kereta sudah menabrak. Maka, penjelasan si cleaning service itu membuat terkejut banyak pihak dan ketika itu juga peluru dari human error yang ditembakkan ke cleaning service akhirnya layu. Maka dari kasus tersebut jelas bahwa tidak ada fault of person ataupun kesalahan manusia yang muncul sehingga teori domino Hendricks pun dipertanyakan. Kemudian kita belajar juga dari fatal exposure dari tragedi DuPont, yang dimana ada kasus pekerja itu meninggal di DuPont, Laporte di Amerika Serikat. Jadi DuPont itu sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang komitmen dalam bidang keselamatan kerja, dan banyak juga konsep-konsep keselamatan kerja di DuPont itu diaplikasikan ataupun diadaptasi di seluruh dunia, yang dimana pada kasus yang terjadi pada fatal exposure itu berkebalikan dengan apa yang DuPont lakukan selama ini. Jadi sebanyak 24.000 pon gas mematikan metil mekaptan itu harus terlepas ke udara setelah pekerja dimintai untuk bisa memperbaiki jalur pipa gas tersebut. Jadi menurut sebelum terlakukan investigasi dikatakan bahwasannya pekerja inilah yang salah sehingga terjadinya kebocoran gas 24.000 pon gitu ya, sehingga membunuh juga 4 pekerja di tempat. Sehingga dalam investigasi dari Chemical Safety Board ataupun CSB di Amerika itu menemukan bahwa beberapa penemuan yang mengejutkan. Jadi CSB itu mengatakan bahwa DuPont tidak pernah memberikan instruksi kepada para pekerjanya untuk bisa menggunakan perlindungan pernafasan selama bertugas di perbaikan jalur pipa. Dan selain itu DuPont juga tidak memberikan pendeteksi gas beracun dan juga sistem ventilasi udara yang baik. Nah, kita bisa ketahui bahwasannya ternyata bukan lagi fault of person nih gitu ya, tapi karena ada sistem lagi nih, lagi-lagi karena sistemnya lagi, bukan karena manusianya gitu ya. Nah, sehingga teori daripada human error dari teori domino Hendricks pun dipertanyakan, apa benar misalnya karena ada fault of person ataupun karena ada human error. Dari 98% kecelakaan itu disebabkan human error, besar sekali ya. Jadi apakah benar nih karena 90% itulah disebabkan kecelakaan kerja karena human error dan juga fault of person, maka itu dipertanyakan. Akhirnya teman-teman, tadi dari itu termasuk dalam safety 1 ya, yang dimana memblaming manusia pada saat itu. Jadi Hendricks akhirnya pada saat itu Hollnagel mulai berpikir, apa iya manusia yang salah gitu ya? Kenapa sih manusia selalu menjadi kambing hitam? Nah, akhirnya paradigma itu Hollnagel berpikir, kayaknya bukan salah manusia deh. Ada hal yang lain yang salah, bukan manusia dalam terjadi kecelakaan kerja. Sehingga tadi sudah belajar safety 1 tuh teman-teman. Ya, ada fault of person di dalamnya. Blaming manusia itu mudah banget. Oh tadi cleaning service-nya yang salah. Oh tadi 4 pekerjanya yang salah karena nggak pakai APD gitu ya. Terus kemudian
ya mereka lah yang salah karena kenapa mau bekerja aja dan lain sebagainya gitu. Kemudian si Hollnagel berpikir kayaknya enggak deh, apa ya yang menyebabkan kecelakaan kerja gitu, sehingga Hollnagel berpikir bahwasannya kayaknya perlu ada penguatan deh, karena ada sistem dah. Kayaknya sistemnya nih yang menjadi bermasalah, bukan manusianya. Bagaimana sistem ini tidak bekerja dengan baik di satu perusahaan tersebut sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja gitu. Nah, kalau safety 1 itu ketika ada patuhan, ada kesalahan dan pelanggaran, mereka langsung menemukan penyebabnya dan penyebab ketidakpatuhan dan akhirnya memaksa sifatnya gitu ya. Kemudian kalau safety 1 ada kejadian dulu tuh, ada kereta nabrak dulu baru belajar, ada orang meninggal dulu baru belajar, oh ini loh salah ternyata, oh ini nggak benar, ini nggak baik dan segala macam. Kalau safety 2 itu sudah mulai memahami bahwasannya manusia bervariasi dan perlu ada penyesuaian kinerja, dan memahami alasan penyesuaian tadi sehingga perlu adanya manajemen ataupun manage yang untuk bisa memperkuat gitu ya terkait penyesuaian tadi, dan akhirnya akan ada organisasi yang kuat. Nah, goalnya apa? Melihat dan juga mendekati kejadian selamat. Ini secara gamblangnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau safety 1 unsuccessful action, sehingga kalau dari itu sudah mulai berpikir bahwasannya bagaimana cara bekerja dengan baik. Kalau safety 1 hanya resiko dan juga error saja yang diketahui, bahwasannya kalau di safety 2 ada memahami bahwasannya manusia itu bervariasi loh, nggak semua manusia itu sama kayak gitu, jadi ada yang pemikirannya beda dan lain sebagainya. Kemudian ada limited resources ya, kemudian jadi kalau ingin berpikir lama gitu ya, kenapa manusia bisa salah, kalau yang berpikir baru di safety 2 kenapa bagaimana manusia tidak salah, kalau di satu kenapa, kalau satu 2 bagaimana manusia tidak salah gitu ya. Itu perbedaan yang mencolok. Jadi bukan lagi memblaming manusia kenapa manusia bisa salah, tapi bagaimana manusia tidak salah gitu. Teman-teman benar-benar agak kebayang ya satu juga safety 2. Jadi ingat aja kalau safety 1 ya kejadian yang kecelakaan dulu baru belajar, tapi kalau safety 2 mereka belajar dari kejadian yang selamat. Kenapa perusahaan itu bisa selamat? Mereka akan belajar sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu maksudnya. Kemudian di safety 2 memahami bahwasannya manusia bervariasi, dan di safety 2 juga melihat bahwasannya masih ada kok peluang selamat itu masih ada dan harus dihitung. Jadi nggak semua melulu tentang resiko negatif, tapi masih ada peluang untuk bisa terjadinya peluang selamat kayak gitu. Nah, ini adalah perkembangan safety berdasarkan dengan industri ya. Kalau di industri 1.0 tentu itu dari mekanik, steam power ya, moving loop. Jadi dia lebih kepada experience, pengalaman dulu, berdasarkan dengan pengalaman. Jadi ada kecelakaan dulu, oh ini maksudnya nih kecelakaan ini, gimana caranya untuk bisa menghindari risikonya. Experience based lah pendekatannya. Kemudian kalau di safety 2.0 itu sudah mulai ada elektrik ya, maka mulai dikenal safety teknologi dan berbasis dengan teknologi safety-nya. Di 3.0 sudah mulai ada sistem safety dan juga teori dan juga metodenya, maka berbasis dengan resiko. Kalau di safety industri 4.0 itu lebih kepada safety informatik, jadi intelijen, lebih kepada intelligent based gitu ya. Nah kalau di industri 5.0 ini kita belum tahu nih, karena kan AI ya, kayaknya seperti di artificial intelligence, kira-kira safety-nya seperti apa, bentuk keselamatannya, dan bagaimana pendekatannya gitu ya, bagaimana safety practice seperti apa. Nah, ini saya punya contoh, teman-teman punya contoh gelas yang dimana ini akan menjadi paradigma baru untuk teman-teman, bahwasannya
jangan selalu melihat kejadian negatif, tapi masih ada, kita hitung juga peluang, ada peluang juga loh, peluang selamat itu juga harus dihitung. Oke, saya minta teman-teman membayangkan ada sebuah gelas di samping kanan teman-teman. Jadi gelas di samping kanan, dan ini ditaruhnya di bawah di meja tapi di pinggir. Dan teman-teman di pinggir mejanya nih gitu ya. Ada gelas, teman-teman taruh bawah, dan itu ada di pinggir meja. Jadi gelasnya dekat tangan kanan. Kemudian teman-teman menggerakkanlah tangan teman-teman, sedang berbicara. Karena sedang berbicara, maka menggerakkan tangan tersebut. Nah, saya ingin tanya, apa yang akan terjadi dengan gelas tersebut ketika teman-teman menggerakkan tangan? Dan kira-kira apa saja yang mempengaruhi resiko gelas tadi? Misalkan kayak terjatuh, tumpah, dan lain sebagainya. Misalkan, tadi karena Bapak ada tangan kanan, maka tangan kanan nih yang akan menyenggol gelasnya. Kira-kira berapa persen gelas itu akan tersenggol? Dengan tangan kiri juga ada nggak sih probability tangan kiri menyenggol gelas? Kalau ada, berapa persen? Kemudian ada nggak sih dari tiupan angin, itu berapa persen, dan lain sebagainya. Teman-teman silakan untuk bisa di komen kira-kira apa yang akan terjadi dengan gelasnya. Oke, pindahin ke tengah. Jatuh dan isinya tumpah, peluang tersenggol tinggi. Tetap aman di atas meja, kata Kak Mustasim. Nah ini kata Kak Dito, kalau kata Kak Dito 80% jatuh akibat tangan kanan, 20% jatuh tangan kiri gitu. Kalau kata teman-teman gimana nih? Seberapa persen tangan kanan itu terkena gelas, berapa persen tangan kiri terkena gelas, atau masih ada resiko-resiko lain yang bisa kita hitung? Tersenggol 70% kata Kak Liwot. Nah Kak Liwot sekitar 15% lagi kemana gitu ya. Kemudian kemungkinan saja bisa tersenggol dan jatuh, akhirnya pecah. Untuk tangan kanan bisa saja 90%, kalau tangan kiri 100%. Berarti dua-duanya ini adalah tersenggol gitu ya, pasti akan jatuh dah gitu ya. Kak Hakiki tangan kanan 95%, 5% ini apalagi Kak? Itu gelasnya diem nggak? Diem Kak Amjun. Kalau gelasnya gerak agak serem juga nih. Kemungkinan tersenggol tangan kanan 25-50% dan gelasnya terjatuh. Nah, Kak Asrul kira-kira sekitar 50% lagi kemana? Kak Muhammad Ihsan 30% itu apa? 100% bisa jatuh, 100% kiri karena kidal Pak. Oh iya ya. Karena kidal jadinya 100% ya. 100% kalau dilempar pecah, oke. 70% jatuh kesenggol tangan kanan, 30% jatuh akibat kaki senggol meja goyang. Oh iya. Oke, senggol 5% jatuh. 5% jatuh, 95%-nya apa Katutri? 100% jatuh tersenggol tangan kanan. 80% tangan kanan itu hasilnya faktor X. Oke. Tangan kanan sering digunakan soalnya 60%, tangan kiri 30%, angin 10%. Oke, berarti semua resiko semua ya. Oke, beresiko semua. Nggak jatuh karena dipegang. Oke, kalian. Nah, jadi teman-teman, di slide ini outputnya adalah teman-teman memahami bahwasannya tadi teman-teman sudah mengatakan bahwasannya tangan kanan itu 60%, tangan kiri adalah 40%. Tapi teman-teman, kita lihat juga bahwasannya ada peluang selamat. Kalau di safety 2 itu seperti itu. Dilihat juga ada peluang selamatnya, ada berapa persen. Nah, terus dihitung juga, misalkan tangan kanan, ke teman-teman tadi bilang katakan ada 60% kena tangan kanan dan resiko terjatuh. Kalau 20%-nya lagi adalah kena tangan kiri, 10%-nya adalah tertiup angin, sedangkan 10% lagi adalah selamat. Jadi harus lihat masih ada nggak sih potensi selamatnya. Ingat, di safety 2 adalah melihat potensi selamat yang ada gitu. Jadi nggak melulu tentang resiko, nggak melulu tentang negatif, tapi kita lihat juga apakah ada potensi selamat atau tidak gitu ya. Itu menjadi penting gitu. Sama karena
Dan juga safety 2 itu lebih berdekatan terhadap sistem teman-teman ya, dan penguatan terhadap sumber daya manusianya. Saya ada contoh satu lagi teman-teman. Misalkan teman-teman bayangkan, teman-teman punya rumah, kemudian rumahnya itu di pinggir jalan raya yang besar sekali, jalur lintas, dan banyak mobil yang berlalu lalang, misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman punya anak kecil. Nah, pertanyaannya, karena teman-teman sayang dengan anak teman-teman, punya anak kecil, teman-teman lebih milih mindahin jalannya kah? Atau teman-teman lebih milih mindahin anak kecilnya kah? Atau pindah rumah? Atau teman-teman lebih memilih mengajari anak bagaimana cara menyeberang, mengajari anak bagaimana untuk tidak mendekati jalan raya? Kira-kira opsi mana yang akan teman-teman lakukan? Pasang pagar, nah itu juga bisa. Edukasi, bangun pagar bendung dan mengajari anak, mantap. Ajari anak tentang bahaya. Nah, pindahin mamanya, nanti dia nangis deh Kak Ridwan. Kemudian edukasi si anak, mengajari si anak buat pagar, dan edukasi buat anak bahaya, mengedukasi anak, mengajari anak yang pasang pencegahan seperti pagar. Pindah rumah, soalnya human error tetap ada, mau diajari pun. Oke, kalau Kak Denny, udahlah saya pindah aja gitu ya. Edukasi anak, mengajari anak ya. Jadi teman-teman, di safety 2 seperti itu. Karena tahu bahwasannya manusia bervariasi, maka perlu ada penguatan sumber dayanya kalau di safety 2. Karena nggak mungkin kalau kita punya uang yang banyak, kita bisa lah pindah di klaster yang sehingga nanti bisa dikendalikan kecepatannya dan lain sebagainya, sehingga orang yang berlalu lalang juga akan sedikit gitu ya kalau punya uang banyak. Kalau punyanya uangnya sedikit bagaimana? Ya punya satu rumah satu-satunya gitu ya di pinggir jalan raya besar dan lain sebagainya. Nggak mungkin juga jalan raya kita pindahin kan gitu. Maka perlu ada penguatan daripada sumber daya manusianya dan memahami bahwa manusia bervariasi. Maka perlu ada penguatan sumber daya manusia tadi. Itu menurut Hollnagel tadi ya. Dan materi yang teman-teman tadi lihat itu merupakan materi original daripada Hollnagel, yang dimana itu saya dapatkan pada saat kami melakukan kuliah umum bersama dengan Hollnagel pada saat itu. Jadi ini materinya langsung daripada pencetus saya langsung pencetus paradigma safety 2. Nah, Hollnagel juga sudah mulai berpikir bahwasanya safety 2 itu sudah mulai kayaknya ada lagi nih yang bisa kita rubah paradigmanya. Maka sudah mulai muncul safety 3. Nanti kita pelajari di level intermediate, yang dimana di intermediate ini bahwasannya partisipasi pekerja ataupun worker participation itu menjadi penting gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman yang sudah mulai kebayang ya, safety 1 dan juga safety 2, bahwasanya safety 2 bagaimana caranya manusia tidak salah ya. Jadi bukan lagi mempelajari bukan lagi belajar terkait kenapa manusia salah, tapi bagaimana manusia tidak salah tadi, bagaimana caranya anak kecil tadi tidak tertabrak. Nah seperti itu kalau di safety 2, bukan kenapa sih anak itu salah gitu. Jadi enggak seperti itu konsepnya. Kalau safety 2 bagaimana manusia tidak salah ya. Nah kalau di kelas ini outputnya adalah di slide ini, outputnya teman-teman memahami bahwasannya jangan selalu melihat terkait resiko negatif yang ada, tapi perlu juga diukur bahwasannya masih ada juga kok peluang selamatnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman sudah mulai mengerti safety 1 dan safety 2. Oke, kita contoh satu lagi teman-teman. Jadi ini juga terjadi di Makassar. Teman-teman ada nggak nih yang di Makassar nih? Jadi ramai juga tuh di Makassar, gedung DPRD-nya dibakar, kemudian juga ketika gedung DPR-nya dibakar, ada 2 pekerja yang coba naik ke atap, dan karena sudah terlalap api, dua pekerja tersebut akhirnya lebih memilih untuk melompat dari gedung itu. Nah, jadi ini juga sama dengan yang tadi di ITSS, banyak pekerja yang melompat untuk menyelamatkan diri. Nah, jadi di sini ada rumah teman-teman, lantai 1 sudah terbakar hebat, sudah ingin menjalar ke lantai 2. Kemudian penghuni rumahnya memilih melompat dari jendela ini. Pertanyaannya, manusia yang melompat ini salah atau tidak teman-teman? Ingat, menggunakan perspektif safety 2. Salah atau tidak kira-kira?
Kata Kak Abi, salah. Kenapa Kak Abi salah? Kata Jonathan, tidak. Kak Juwita, tidak. Kenapa Kak Denny tidak? Kenapa Kak Aditya tidak? Kenapa Kak Jonathan tidak? Salah, tapi panik. Ya, Kak Salsa, betul. Tidak salah. Salah, Kak Tutri. Kenapa Kak Tutri salah? Benar, jika itu jalannya terakhir menurut Kak Amjun. Salah, tidak salah, salah. Kalau menurut Kak Asrul, tidak, karena keluar lompat masih ada peluang selamat. Oke, Kak Asrul. Salah. Kenapa Kak Beni salah kira-kira? Kak Aditya tidak. Kenapa Kak Aditya tidak salah? Kalau kata Kak Afrilullah, terlalu panik, resiko kematian lebih kecil. Salah kalau terlalu tinggi, lompat alternatif. Salah karena tidak dipersiapkan tangga sebagai antisipasi resiko kebakaran. Oke. Nah, jadi teman-teman, benar ya, sudah mulai mengerti ya bahwasannya safety 2 sudah mulai memahami bahwasannya manusia bervariasi. Jadi, kenapa manusia itu salah? Kita bukan belajar kenapa manusia itu salah, tapi bagaimana manusia itu tidak salah, ya. Nah, pertanyaan ya, kenapa orang ini melompat? Ingat, di safety 2, manusia itu bervariasi, sudah masuk kepada paradigma baru. Manusia itu bervariasi, teman-teman. Kita nggak tahu kan apa yang dipikirkan oleh orang ini, bener gak? Teman-teman kalau dijadi dia, mungkin teman-teman untuk menyelamatkan diri lebih baik teman-teman lompat, gitu ya, untuk bisa adanya shortcut, karena mungkin lama nih menunggu pemadam kebakaran datang atau lain sebagainya. Jadi lebih baik dia menyelamatkan diri. Dan ingat, teman-teman, bahwasannya manusia memiliki yang namanya naluriah, ya. Jadi biasa kita punya naluri nih untuk bisa menyelamatkan diri kita. Saya kalau misalkan ini saya akan engap banget nih dengan asapnya. Lebih baik saya lompat deh. Dia nggak salah, teman-teman. Orang ini tidak salah. Tidak salah. Ya. Kenapa tidak salah? Ingat, manusia itu bervariasi. Nggak cuma satu pemikirannya, tapi banyak. Sehingga untuk bisa meredam variasi tadi, perlu adanya apa, teman-teman? Penguatan sumber daya. Nah, pertanyaannya, di lingkungan teman-teman, apakah sudah dilakukan yang namanya edukasi tentang keadaan darurat di rumah-rumah, di RT, RW misalkan? Bagaimana cara menyelamatkan diri di gedung? Bagaimana cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi? Bagaimana cara menyelamatkan diri ketika tsunami bagi teman-teman yang daerah pesisir? Sudah pernah ada belum? Oke, Kak Ipat, off cam ya, laptopnya lobet, siap. Kak Ziana belum ada. Kak Verlin belum ada. Nah, jadi disitulah perannya daripada ketiga informal, teman-teman. Penting sekali bahwasannya karena pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan warganya, maka di sini yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan edukasi adalah pemerintahnya, teman-teman. Beda lagi dengan di perusahaan, maka perusahaan tersebutlah yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan pelatihan keadaan darurat. Tapi kalau misalkan di warga, masyarakat, maka pemerintah setempatlah yang berkewajiban untuk bisa memberikan edukasi ataupun pengetahuan. Nah, setiap letak geografis di wilayah kan berbeda-beda ya. Maka jenis-jenis keadaan darurat itu pun akan berbeda-beda. Contohnya apa? Kalau teman-teman yang di area agraris misalkan, pasti erat kaitannya dengan tsunami. Maka gimana nih caranya ketika terjadi tsunami? Sudah dibuatkah jalur evakuasinya atau belum di daerah tersebut? Kemudian sudah pernah dibuat emergency drill-nya atau tidak? Sudah dibuatkah edukasi atau tidak? Kemudian ada yang namanya bagi teman-teman yang di daerah pegunungan atau agro gitu ya. Terus keadaan daruratnya pasti adalah longsor. Gimana nih ketika terjadi longsor, bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Nah, itu harus tahu, teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang tidak tinggal di daerah pesisir tapi diajarkan bagaimana cara mencegah dari tsunami. Itu tidak tepat. Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah keadaan darurat, merancang sebuah keadaan darurat gitu ya, atau membuat program ataupun SOP, dilihat dulu kira-kira keadaan darurat yang terjadi di lingkungan teman-teman itu seperti apa saja. Jangan sampai nanti yang sebenarnya tidak ada teman-teman masukkan. Jadi itu nggak penting, jadi nggak perlu gitu ya.
Misalkan teman-teman yang ada di jauh dari daerah laut, ya maka gimana caranya jika terjadi gempa bumi, kebakaran, longsor, kemudian juga dan lain sebagainya. Jadi itu dipelajari. Jadi output daripada slide ini adalah teman-teman memahami bahwasannya manusia ini bervariasi dan perlunya ada penguatan sumber daya. Dan karena panik ya teman-teman ya, siapa sih yang bisa berpikir jernih ketika panik kan gitu ya, maka manusia ini tidak disalahkan gitu, karena manusia bervariasi dan dia hanya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dia, maka ini tidak disalahkan. Teman-teman, kita tonton video berikut dulu tentang K3 perkantoran. Teman-teman mohon disimak dengan baik ya. Saudara sekalian, salam jumpa. Tayangan video kali ini akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di area perkantoran. Setelah melihat tayangan ini, diharapkan Anda akan mampu memahami dan melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di area perkantoran. Selamat menyaksikan dan salam K3. Siapa tidak mengenal kantor maupun komplek perkantoran? Ya, kantor merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Dalam upaya melindungi karyawan dan pekerjanya, kita perlu memahami definisi K3 di perkantoran, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di area perkantoran. Diharapkan melalui pemahaman definisi dan fungsi terapan K3 di perkantoran ini, pemimpin kantor dan atau pengelola gedung dapat mengelola perkantoran dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kantor yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik, sehat, dan tetap produktif, dengan mempertimbangkan 3 aspek ruang lingkupnya, di antaranya keselamatan, kesehatan, ergonomi. Sementara itu, faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja adalah segala sesuatu yang bersifat fisik, kimia, dan biologi yang timbul di lingkungan kerja dan bersumber dari bahan baku, hasil produksi, limbah produksi, ekses dari kegiatan proses dan peralatan, mesin industri. Bahaya di perkantoran dapat digolongkan menjadi bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya, terpapar intensitas kebisingan tinggi, getaran, suhu ekstrim panas dan dingin, dan intensitas penerangan yang kurang memadai dan radiasi. Bahaya kimia, yaitu potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi, contohnya debu, uap, gas, aerosol, dan lain-lain. Potensi bahaya ini dapat memasuki dan mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui inhalation, melalui pernafasan, ingestion, melalui mulut ke saluran pencernaan, skin contact, melalui kulit. Bahaya biologi, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit, AIDS atau TBC, yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu,
Contoh, virus, bakteri, jamur, layout tempat kerja, dan desain pekerjaan. Bahaya psikososial seperti stres, kekerasan di tempat kerja, jam kerja yang panjang, transparansi, akuntabilitas manajemen, promosi, remunerasi, kurangnya kontrol dalam mengambil keputusan tentang pekerjaan, dan lain-lain. Setidaknya ada 4 standar pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perkantoran dalam rangka perlindungan karyawan. Di antaranya, standar keselamatan kerja, persyaratan keselamatan kerja perkantoran, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran, desain alat dan tempat kerja, penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber air, kewaspadaan bencana perkantoran, manajemen tanggap darurat gedung, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, persyaratan dan tata cara evakuasi, penggunaan mekanik dan elektrik, pertolongan pertama pada kecelakaan. Standar kesehatan kerja meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan penyakit, pemulihan kesehatan, standar kesehatan lingkungan kerja, standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kantor, sarana bangunan, penyediaan air, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengamanan pangan, pengendalian vektor, dan binatang pembawa penyakit. Standar ergonomi meliputi luas tempat kerja, tata letak peralatan kantor, kursi, meja kerja, postur kerja, koridor, durasi kerja, penanganan beban manual. Perkantoran mempunyai resiko K3 yang spesifik sehingga perlu diupayakan agar kantor dapat menjadi tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Oke, teman-teman, karena seperti sudah jam 11:05, kita akan ada break isoma dulu dan nanti akan ada absensi. Teman-teman, silakan Bu Fatul, kembali ke Bu Fatul. Baik Bapak dan Ibu, kita akan ada senam agama. Boleh untuk admin kita share. Kebetulan saya sendiri Ibu Fatul yang akan share. Mohon perhatian Anda. Kita akan melakukan senam peregangan. Senam ini ditujukan untuk menghindari low back pain dan kelelahan pada mata. Mari kita melakukan peregangan bersama. Kita geser kursi agar lebih leluasa bergerak dan atur posisi duduk. Kita mulai dengan duduk pada posisi tubuh tegak. Pandangan lurus ke depan. Kedua telapak kaki menempel lantai. Kedua telapak diletakkan di paha. Gerakan mata. Kedua mata ditutup. Tahan. 1, 2, 3, 4. Kedua mata dibuka. Pandangan jauh ke depan. Tahan. 5, 6, 7, 8. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Angkat bahu. Putar belakang. Angkat bahu. Putar belakang. Angkat bahu, putar depan. Angkat bahu, putar depan.
Gerakan lengan. Kedua lengan lurus diangkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat kedua lengan lurus. Tahan. 1, 2, 3, 4. Turun perlahan-lahan. 5, 6, 7, 8. Angkat kedua lengan lurus ke atas kepala dengan jari-jari tangan saling terkait. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun ke posisi semula. Kedua lengan letakkan di belakang badan dengan jari-jari tangan terkait. Tegakkan badan, luruskan kedua lengan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi awal. Gerakan pinggang dan paha. Kaki kanan angkat ke atas paha kiri. Tangan kiri di lutut kanan. Tangan kanan di sandaran kursi. Tarik badan ke kanan. Tarik lutut ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi semula. Kaki kiri angkat ke atas paha kanan. Tangan kanan di lutut kiri. Tangan kiri di sandaran kursi. Tarik badan ke kiri. Tarik lutut ke kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke posisi semula. Gerakan tungkai bawah. Posisi duduk tegak. Angkat tungkai kanan lurus ke depan. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat tungkai kanan lurus ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4. Turun perlahan-lahan. 5, 6, 7, 8. Posisi duduk tegak. Angkat tungkai kiri lurus ke depan. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat tungkai kiri lurus ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4. Turun perlahan-lahan. 5, 6, 7, 8. Gerakan posisi berdiri. Posisi berdiri tegak. Kedua lengan lurus di samping badan. Tangan di kepala. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Posisi berdiri tegak. Kedua lengan diletakkan di pinggang. Kaki cincit. Turun. Cincit. Turun. Cincit. Turun. Cincit. Turun. Posisi berdiri tegak. Angkat kedua lengan lurus ke atas. Sambil tarik nafas pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Sambil hembuskan nafas melalui mulut. Contoh gerakan ini dapat dilakukan secara mandiri. Oke, baik. Zuhur, Lombok azan. Asar. Oh, sudah asar ya? Oh, zuhur kan itu ya. Oke. Baik, untuk teman-teman yang di daerah Lombok, nanti silakan untuk Isoma dulu ya, break dulu ke Nur Hasanah juga silakan. Untuk absensi, silakan Mas Adib bisa dibantu share, Mas. Untuk absensi silakan untuk bisa di-share ke teman-teman. Jadi silakan nanti sembari kita mendengarkan, sembari teman-teman melakukan absensi ya. Kita lanjut dulu.
Saya juga mohon izin untuk bisa menyampaikan amanah dari tim Mitra Training bahwasannya teman-teman, saat ini kita masih membuka pelatihan online training untuk sertifikasi dan juga pelatihan BNSP ahli K3 umum. Nanti insya Allah akan kita laksanakan di 15, 16, 17 September dan nanti akan ada assessment tanggal 18 September. Jadi nanti teman-teman akan ada bimbingan dan juga pembuatan portofolio K3 yang dimana nanti akan ada beberapa unit kompetensi ya, sekitar 10 unit kompetensi. Nanti kita akan belajar bagaimana melakukan perancangan. Ini akan kita pelajari juga pada hari ini. Sistem tanggap darurat, kemudian bagaimana melakukan komunikasi K3, pelaksanaan izin kerja ataupun permit to work, kemudian melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja, pengelola pertolongan pertama, P3K, kemudian mengelola tindakan tanggap darurat, mengelola alat pelindung diri, kemudian juga menerapkan program pelayanan kesehatan kerja dan juga mengelola sistem dokumentasi K3. Nah, bagi teman-teman mahasiswa ini biayanya adalah Rp1.850.000 saja, yang dimana ini cukup murah sekali teman-teman ya, bukan murah cukup lagi tapi ini sangat murah banget, yang dimana kalau teman-teman punya sertifikat dari Mitra Training baik dari awareness-nya dan sudah pernah tersertifikasi sebelumnya juga dengan skema yang lain, maka akan mendapatkan potongan Rp200.000. Jadi nanti dari Rp1.850.000 akan dipotong Rp200.000, berarti Rp1.600.000 ya, Rp1.650.000. Untuk fresh graduate nanti akan ada potongan juga Rp200.000. Kemudian untuk umum juga akan ada potongan Rp200.000. Jadi teman-teman untuk fresh graduate ini murah banget, Rp1.950.000 saja. Jadi kapan lagi, jangan sampai nanti terlewat untuk kesempatannya. Dan nanti untuk pendidikannya tentu inilah minimal SMA ataupun SMK sederajat ya teman-teman ya. Jadi kalau di bawah itu mohon maaf sekali belum bisa untuk dilakukan sertifikasi ahli K3 umum dari BNSP. Kemudian untuk mahasiswa itu minimal semester 6 dan nanti kita akan melakukan uji sertifikasi nanti di tanggal 18 September 2025 dan ini full online. Jadi semuanya akan online, bahkan asesmennya juga akan online. Nah, tadi saya katakan bahwasannya kita akan ada K3 spesialis ya. Nah, ini ada awareness SMK 3 ataupun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi ini terkait definisi, regulasi, kriteria, implementasi SMK 3, audit internal, dan juga bagaimana kita akan mempelajari ISO 9001 dan ISO 45001. Jadi nanti akan ada dua sertifikat yang akan dikeluarkan, yaitu SMK 3 dan juga ISO 9001 dan juga 45001 untuk training awareness-nya. Nanti kita akan laksanakan di tanggal 14 September 2025 di jam 9 sampai dengan 13.00. Untuk instrukturnya kalau tidak salah nanti, kalau tidak Pak Yuski adalah Pak setelah saya lupa namanya. Jadi ada 2 instruktur nantinya yang akan siap untuk bisa mengisi SMK 3. Pak Taufik, ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang mungkin masih belum dinyatakan lulus, nanti dalam uji post-testnya atau teman-teman ingin berdiskusi dan berbincang langsung dengan Pak Luis SM Purba, jadi nanti akan ada basic pendidikan dasar K3 umum juga di batch ke-50. Kita akan buka pada Sabtu 13 September 2025 pada pukul 9 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia Barat, sama seperti hari ini. Materi juga sama, mungkin penyampaiannya akan berbeda, dan nantinya juga akan ada tanya jawab dengan Pak Luis SM Purba. Beliau merupakan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat dan ORD LPDP S2 K3 UI, dan saat ini beliau masih aktif sebagai mahasiswa S2 K3 UI. Jadi nanti biasanya di sini akan berdiskusi banyak bagaimana nanti perusahaan dalam menjalankan K3 seperti apa, apakah nanti akan ada dapat dukungan dari pemerintah, kemudian bagaimana peran daripada pengawas ketenagakerjaan dalam mendukung bisnis di di perusahaan, kemudian bagaimana teman-teman karyawan ketika terjadi misalkan pelanggaran hak itu harus kemana. Nah, nanti ada di pengawas ketenagakerjaan. Jadi beliau memang khusus di Provinsi Jawa Barat. Nah, teman-teman nanti silakan untuk bisa mendaftar melalui scan berikut atau dengan link ataupun menghubungi dengan admin. Nah, kami juga masih membuka tadi ya
K3 spesialis, yang dimana ada prasertifikasi first aid ataupun petugas P3K. Nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Wendri Widiantoni, Pule PSI, MKK, Hima dan juga AME ya. Beliau merupakan pendiri Health Dr. Pule PSI and Associate. Beliau juga merupakan senior occupational health doktor dan juga auditor utama ISO PT TUF Noro Indonesia. Jadi teman-teman nanti silakan untuk bisa mendaftar. Nanti kita akan belajar bagaimana perundang-undangan dari P3K, dasar-dasar pertolongan hidup, bagaimana ketika ada penunjang, bagaimana kita menunjang hidup dasar ataupun basic life support, ataupun dengan resusitasi jantung dan juga paru ataupun CPR. Kemudian juga bagaimana mengatasi ketika ada yang shock dan juga pingsan, bagaimana mengatasi ketika ada luka pendarahan baik dari memar, pendarahan luar, pendarahan dalam, luka bakar, baik dari listrik ataupun dari bahan kimia, itu seperti apa pertolongan pertamanya. Kemudian ketika terjadi cedera tulang dan juga sendi, baik terkilir, dislokasi sendi, patah tulang, itu bagaimana pertolongan pertamanya, bagaimana pertolongan pertama ketika terjadi keracunan, ya, kemudian bagaimana terjadi pertolongan pertama bagi penyakit darurat seperti serangan jantung, stroke, dan juga epilepsi. Kemudian bagaimana gangguan akibat suhu ekstrim seperti kelelahan pada panas, heat stroke, hipotermia, dan lain sebagainya. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang suka naik gunung nih, nanti akan dipelajari. Kalau ada teman-teman yang hipertermia, mana nih pertolongan pertamanya agar tidak bertambah parah. Kemudian tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di ruang tertutup ataupun ruang terbatas itu seperti apa, dan bagaimana teknik evakuasi dan juga transportasi korban, bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana cara mengevakuasinya, itu nanti akan dipelajari bersama dengan Dr. Wendri Widiantoni. Beliau merupakan seorang dokter, dan nanti kita akan belajar di hari Minggu tanggal 21 September 2025 pada pukul 9 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian khusus untuk hari ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris ya, silakan untuk bisa mendaftar melalui scan barcode berikut atau nanti chat admin saja. Jadi khusus hari ini dari biaya normal adalah Rp100.000, khusus hari ini adalah Rp35.000 untuk teman-teman yang berada di peserta pendidikan dasar ahli K3 umum batch ke-48. Jadi Rp38.000 itu selama bukan sekali datang, tapi berlaku untuk 1 bulan. Jadi Rp35.000 ini berlaku untuk 1 bulan teman-teman. Nah, yang dimana itu setiap 1 bulan itu full dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Terus teman-teman nanti belajarnya juga malam, insya Allah tidak mengganggu waktu teman-teman semua dalam bekerja. Dan ini dikhususkan bagi teman-teman yang masih belum mengerti mengenai bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan kumpulkan teman-teman yang masih belum memahami, teman-teman yang masih belum paham, teman-teman yang masih malu-malu dalam menggunakan bahasa Inggris. Nanti akan kita kumpulkan sehingga nanti akan membuat sebuah environment ataupun lingkungan yang mendukung untuk teman-teman belajar menggunakan bahasa Inggris. Kelasnya sekitar 60 menit. Setiap 60 menit, dan nanti setiap harinya akan ada materi yang berbeda-beda. Contoh, di pertemuan yang pertama itu akan ada namanya introduction, bagaimana